Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam wa adkhala man shoma bil imani ila daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat santri yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita di antaranya dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita saat ini sedang berada di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak peristiwa agung, yaitu salah satunya yaitu nuzul Al-Qur'an atau turunnya kitab suci Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan ataupun sebaliknya, ataupun kita menjadi orang yang lalai, lengah ataupun teledor. Inilah saatnya kita berburu pahala. Inilah saatnya kita berburu ridha Allah. Inilah saatnya kita menuju hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Betapa banyak orang ingin menyambut kedatangannya, tapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang ingin bertemu dengannya dan mengambil barokahnya, tetapi ajal memutuskan harapannya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk berdoa dari bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban, dari bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligh lana fi Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta berkahilah kami di bulan Ramadan. Sahabat santri yang berbahagia, di bulan Ramadan ini juga kita disunahkan untuk memperbanyak tadarus, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Bukan hanya sekedar untuk memperbanyak tadarus, tetapi kita juga harus memperbanyak sholawat, zikir, serta doa agar menambah syiar di bulan Ramadan ini. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja di kitab suci Al-Quran, maka akan diberikan kepadanya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Rasul berkata, aku tidak mengatakannya alif, lam, mim, itu satu huruf, melainkan huruf pertama huruf alif, dan huruf kedua huruf lam, dan huruf ketiga yaitu huruf mim. Sahabat santri yang berbahagia, di bulan Ramadan ini juga kita bertemu ibadah yang namanya itu sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dan hukum dari sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Dan rakaat yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu 8 rakaat. Tetapi Umar bin Khattab melakukannya sampai 20 rakaat. Bahkan amalannya Umar bin Khattab ini diterima oleh para ijma'. Sahabat santri yang berbahagia, di bulan Ramadan ini juga kita bertemu ibadah yang namanya itu puasa. Pada intinya, puasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi seperti ayat yang saya bacakan tadi yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, yang artinya agar supaya kalian takwa. Takwa sini dalam artian yang didapatkan dari puasa adalah menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan membentuk kepekaan sosial, yang mana dengan puasa kita merasakan betapa pahitnya merasakan lapar dan haus yang semata-mata itu yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Pantas saja kalau para ulama mengklasifikasikan puasa ini menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa umum, tingkatan kedua yaitu puasa khusus, dan tingkatan yang ketiga yaitu puasa khususul khusus. Dan pertama yaitu puasa umum. Menurut para ulama adalah puasa ini dalamnya hanya menahan lapar dan haus saja, seperti dengan namanya puasa umum. Puasa ini umum yang dilakukan kebanyakan manusia di bumi ini. Ketingkatan yang kedua yaitu puasa khusus. Menurut para ulama, di dalamnya itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia mengubah semua aktivitasnya menjadi nuansa ibadah. Walaupun ibadahnya tersebut belum menjadikan ia menjadi orang yang khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga yaitu puasa khususul khusus. Menurut para ulama adalah di dalamnya tidak terlepas dari zikirullah,
ingat kepada Allah di segala aktivitas maupun waktu. Sahabat santri yang berbahagia, pada intinya kita ini orang awam atau orang umum, tetapi kita tidak boleh mengambil status quo dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Paling tidaknya kita mengambil tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa khusus. Walaupun ibadah kita belum menjadikan kita menjadi orang yang khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan menambahnya kuantitas dan kualitas ilmu kita bertambah, semoga kita menjadi tingkatan puasa yang ketiga, yaitu puasa khusus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri yang berbahagia, di bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk berburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Memang Allah merahasiakan kapan itu malam Lailatul Qadar, tetapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berburu Lailatul Qadar itu pada malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan apa yang kita dapatkan untuk berburu Lailatul Qadar? Seperti sabdanya Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yang semata-mata hanya merupakan ridhonya Allah, maka dosa-dosa yang lama akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan. Apabila saya salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Seperti kata Pujangga, saya seorang pelajar dan semoga tetap selalu belajar, dan saya seorang manusia biasa yang sudah pastinya yang tak akan pernah luput yang namanya kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.